Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai fungsi sosiologi bagi masyarakat atau bagaimana penerapan sosiologi dalam masyarakat. Sebagai ilmu terapan, sosiologi dapat membantu manusia memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Berikut beberapa bentuk penerapan ilmu sosiologi dalam kehidupan. Yang pertama, penerapan sosiologi dalam perencanaan sosial. Yang kedua, penerapan sosiologi dalam penelitian. Yang ketiga, penerapan sosiologi dalam pembangunan. Dan yang keempat, penerapan sosiologi dalam pemecahan masalah. Penerapan sosiologi dalam perencanaan sosial merupakan suatu kegiatan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan manusia dalam masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk mengatasi kemungkinan timbulnya masalah. Perencanaan sosial lebih bersifat preventif karena kegiatannya merupakan pengarahan-pengarahan dan bimbingan-bimbingan sosial mengenai cara-cara hidup masyarakat yang lebih baik. Adapun syarat tentang perencanaan sosial yang efektif itu yang pertama adanya unsur modern dalam masyarakat yang mencakup suatu sistem ekonomi, yang kedua adanya sistem pengumpulan keterangan dan analisis yang baik, yang ketiga adanya sikap baik terhadap usaha-usaha perencanaan sosial, dan yang keempat adanya pimpinan ekonomi dan politik yang progresif. Membuat sebuah perencanaan sosial membutuhkan penerapan sosiologi. Adapun kegunaan atau manfaat penerapan sosiologi dalam perencanaan sosial adalah sebagai berikut. Mempunyai dasar kemampuan mendalam tentang perkembangan kebudayaan masyarakat dari taraf yang tradisional sampai pada taraf kebudayaan yang modern. Dengan demikian, proses penyusunan dan pengenalan suatu perencanaan sosial relatif lebih mudah dilakukan. Mempunyai dasar kemampuan memahami hubungan manusia dengan alam sekitarnya, hubungan antar golongan dalam masyarakat, memahami proses perubahan dan pengaruh-pengaruh penerapan baru terhadap masyarakat. Hal ini berarti cara kerja sosiologi atas dasar kenyataan faktual dalam masyarakat sehingga rancangan perencanaan relatif dapat dipercaya. Mempunyai disiplin ilmu yang objektif. Hal ini berarti proses pelaksanaan kerjanya lebih didasarkan pada spekulasi dan harapan yang ideal. Perencanaan sosial dari kacamata sosiologi merupakan alat untuk mengetahui perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga perencanaan tersebut dapat bermanfaat dalam menghimpun kekuatan sosial dalam rangka menciptakan ketertiban masyarakat. Perencanaan sosial dapat dimanfaatkan untuk mengetahui batas-batas keterbelakangan dan kemajuan masyarakat di bidang kebudayaan jika dipikirkan secara sosiologis. Yang kedua, penerapan sosiologi dalam sarana penelitian. Seperti halnya dengan ilmu-ilmu lainnya, sosiologi memiliki metode-metode penelitian. Ilmu sosiologi dapat diterapkan sebagai sarana penelitian karena objek penelitian sosiologi mengacu hampir seluruh aspek kehidupan manusia, terutama aspek yang berhubungan dengan interaksi antar manusia dalam masyarakat. Di samping itu, sosiologi juga mencari dan menemukan data faktual tentang kebenaran yang terlepas dari nilai-nilai subjektif. Informasi sosiologi yang disajikan senantiasa ditemukan melalui metode-metode ilmu yang sudah diuji, yang sudah teruji juga ya. Penelitian sosiologi selalu bersandar pada interpretasi yang logis. Objek diutamakan pada situasi yang dialami, diketahui dan dilihat sehingga asumsi-asumsinya dapat dibuktikan. Selain itu, penelitian sosiologi lebih mengutamakan hasil yang objektif serta bebas dari kecenderungan baik dan buruk. Oleh karena itu, penelitian sosiologi merupakan
Penelitian sosiologi yang dibutuhkan untuk mengungkap masalah yang faktual sehingga tidak mengherankan jika pengetahuan sosiologi banyak digunakan di berbagai kalangan praktisi, pihak-pihak swasta, pemerintah, dan banyak pula dimanfaatkan oleh peneliti-peneliti disiplin ilmu lainnya. Nah, fungsi sosiologi dalam penelitian sosial di sini yaitu mempertimbangkan berbagai gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, memahami pola tingkah laku masyarakat. Yang ketiga, bersikap hati-hati, selalu berpikir rasional dan dapat melihat perubahan tingkah laku anggota masyarakat serta dapat memahami simbol, kode, dan berbagai istilah yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya yaitu penerapan sosiologi dalam pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan. Tujuan pembangunan adalah menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, baik secara jasmani atau material maupun rohani atau spiritual. Sebagai suatu proses yang terencana, pembangunan mencakup 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada setiap tahap tersebut, mengetahui sosiologi selalu diterapkan. Penjelasan berikut merupakan bagaimana penerapan pengetahuan sosiologi dalam program pembangunan yang dibuat oleh masyarakat. Yang pertama, terdapat tahap perencanaan. Pada tahap ini, sosiologi digunakan dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan sosial, pusat perhatian sosial, stratifikasi sosial, pusat-pusat kekuasaan, serta sistem dan saluran-saluran komunikasi sosial. Pada tahap pelaksanaan, sosiologi digunakan untuk mengadakan identifikasi terhadap kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat serta mengamati proses perubahan sosial yang terjadi. Dan yang ketiga merupakan tahap evaluasi. Semua usaha pembangunan harus diukur keberhasilannya untuk mengetahui apakah suatu proses pembangunan telah berhasil atau belum. Diperlukan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap akibat perubahan sosial yang terjadi sebagai hasil pembangunan. Yang keempat, penerapan sosiologi dalam pemecahan masalah. Masalah itu adalah sesuatu yang sulit untuk diselesaikan. Tapi di sini ada sosiologi masuk untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada di dalam masyarakat. Kegiatan utama sosiologi adalah melakukan penelitian ilmiah yang hasilnya berupa informasi mengenai berbagai hal di masyarakat. Misalnya penelitian sosiologi mengenai dampak perjudian bagi kehidupan keluarga miskin. Informasi yang diperoleh menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijaksanaan. Apakah perlu melarang praktik perjudian atau justru dilegalkan? Apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak keluarga miskin terjerat judi dan mengakibatkan kehidupan keluarga mereka merosot, pemerintah harus melarang segala macam bentuk perjudian. Pemerintah dapat membuat berbagai aturan teknis yang mempersulit beroperasinya perjudian. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pembuat undang-undang juga membutuhkan masukan dari penelitian itu. Masukan itu menjadi bahan pertimbangan dalam membuat undang-undang mengenai perjudian. Inilah salah satu bentuk penerapan pengetahuan sosiologi bagi pemerintah sebelum membuat keputusan atau kebijakan.
Nah, di sini ada metode pemecahan masalah di dalam masyarakat. Yang pertama ada metode antisipatif, yaitu pemecahan masalah yang bersifat untuk pencegahan atau mengantisipasi. Yang kedua, metode represif, pemecahan masalah yang bersifat untuk memberi jera pelanggarnya dengan memberikan sanksi. Yang ketiga, metode restitusif, yaitu tindakan pemberian penghargaan kepada seseorang yang menaati peraturan. Jadi di sini sifatnya seimbang. Saat salah diberikan sanksi, saat melakukan sesuatu yang baik diberikan penghargaan. Demikian materi pembelajaran pada minggu ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.